ingin tahu apa itu Cellular Activation Program. Maka dari itu waktu dan tempat tafadhol Ustadz kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian, segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menciptakan kita manusia dalam sebaik-baik bentuk, dalam sebaik-baik penciptaan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat bagi kita manusia sebagai ahsanut taqwim, sebagai manusia yang diciptakan terbaik, versi terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan bagi Rasulullah SAW, sosok teladan yang sudah memberikan keteladanan tidak hanya bagaimana cara meraih keselamatan dunia akhirat, tapi Rasulullah adalah sosok yang mencontohkan bagaimana kita bisa sehat. Rasulullah SAW sepanjang hidupnya hanya sakit kurang lebih 1-2 kali saja, dan itu pun bukan sakit yang parah. Bagaimana Rasulullah adalah sosok yang paling kuat fisiknya. Nah, dalam satu hadis ada pegulat ibaratnya yang paling terkenal, yang tidak terkalahkan, kemudian bertarung dengan Rasulullah dan Rasulullah menang. Rasulullah adalah orang manusia yang sempurna secara fisik, Bapak Ibu, menerapkan pola hidup yang sangat sehat, menjadi contoh bagi kita semua. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara sehat, kita sudah punya role model terbaik. Ya, role model terbaik yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya salawat dan salam kita aturkan untuk beliau. Ya, mudah-mudahan kita semua tetap sebagai umatnya senantiasa komitmen, ya, persisten, istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Baik, ayah bunda sekalian, ya masya Allah saya cukup surprise malam hari ini. Ini Zoom ketiga, ya, Zoom ketiga kita sharing mengenai satu konsep, ya, Cellular Activation Program. Hari ini sudah ada 127 partisipan. Insya Allah, tadi saya lihat ada Pak Rais dari Makassar sama Bunda Alia, ya, Masya Allah. Dan teman-teman kalian ada Bunda Dian, ya, ada Bunda Yatmi juga dari Palembang, dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin tema ini merupakan tema yang bikin penasaran, ya Mbak Ren, bikin penasaran. Karena hampir tiap hari kok seliweran ini apaan gitu ya. Cellular Activation Program, TAP. Ya, dengan testimoni-testimoni yang hampir tiap hari diupload oleh teman-teman. Dalam hitungan hari, ya, 2-3 hari mengaplikasikan konsep ini, ya, tentunya dengan produk yang nanti saya akan jelaskan juga. Banyak sekali perubahan-perubahan yang tanda kutip signifikan, ya, bahkan bagi sebagian orang ini kayaknya nggak masuk akal gitu. Ya, dalam hitungan hari ada yang turun berat badan, ya, kemudian wajahnya tiba-tiba menjadi lebih cerah, mengglowing seperti itu. Ya, bahkan tidak sedikit ada yang saudara-saudara kita yang sedang mengalami keluhan, ya, dengan satu penyakit misalnya, ada yang diabetes, ada yang masalah di tulang belakang. Masya Allah, hada min fadlir Rabbi. Dalam hitungan hari Allah sembuhkan, Allah sehatkan. Nah, Bapak Ibu tidak berpanjang lebar, ya, saya yakin Bapak Ibu pun yang hadir hari ini, malam ini, ya, di media Zoom dalam kesempatan ini, ya, sebegitu antusias gitu mendengar tema Cellular Activation Program, mendengar tema kok bisa langsing, ya, Mbak Reni, ya, yang kenal Mbak Reni, ya, Masya Allah, ketika ngeliat kok beda gitu Mbak Reni hari ini. Dalam hitungan belum sebulan, baru kurang dari 2 minggu. Ini sangat signifikan. Ya, oleh karena itu saya yakin Bapak Ibu yang hadir di Zoom malam ini punya animo, punya semangat untuk sehat, punya semangat lebih bugar. Tentunya, ya, sebagai wanita gitu, ibu-ibu, mama. Ya, ada yang bilang katanya wanita tuh
lebih pilih cantik daripada sehat, kan gitu. Ya, itu di luaran sana gitu. Tapi yang bergabung di Cellular Activation Program, ya kita menerapkan secara holistik. Tidak hanya cantik secara fisik, tidak hanya cantik dari luarnya saja, tapi cantik dari dalam. Karena Bapak Ibu, ketika Anda sudah menerapkan konsep seluler terapi, yang muncul itu bukan lagi cantik secara secara kasat mata gitu, tapi cantik dari dalam. Yang mungkin sebagian orang bilang inner beauty, ya inner beauty. Bapak Ibu pernah nggak lihat seseorang yang sebenarnya secara face-nya ya standar lah gitu, tapi karena dia memiliki inner beauty, ya kecantikan dari dalam, ya maka orang melihatnya wow. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah konsep yang membuat cantik luar dalam, yang bikin lebih sehat, lebih bugar, lebih cantik, dan tentunya younger, lebih muda. Ya, makanya jangan heran kalau misalnya Anda menerapkan protokol dari Cellular Activation Program ini, jangan heran ketika orang melihat kok ini lebih kayaknya kok usianya menipu gitu. Kayaknya usianya nggak segitu deh gitu. Kayaknya lebih muda ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, inilah yang saya rasa menjadi motivasi Anda hadir di ruangan Zoom ini. Nah, yang menariknya adalah Bapak Ibu sekalian, di Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya, industri wellness, industri mengenai kesehatan ini sebegitu luar biasa, booming. Ya, kenapa? Karena hari ini masyarakat mulai ngeh, masyarakat mulai aware, masyarakat mulai sadar pentingnya kesehatan. Apalagi kemarin kita hampir 2 tahun ya, mengalami kondisi COVID ya yang sebegitu luar biasa, ya banyak yang tiba-tiba sakit, ya yang tidak sedikit juga yang harus istilahnya kehilangan nyawa di situ. Ya mungkin diantaranya bagian dari keluarga kita, saudara kita. Nah, itu jadi pelajaran penting. Sebegitu mahalnya kesehatan, sebegitu pentingnya kesehatan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, tren ini suatu tren yang sangat positif. Satu tren yang sangat kita syukuri, di mana masyarakat mulai aware, mulai memperhatikan kesehatan. Dan ini pun dibuktikan dengan apa? Hari ini banyak sekali, ya, semacam istilahnya tempat-tempat fitness, tempat-tempat gym, ya senam, zumba itu bertebaran di mana-mana, ya. Dan animo masyarakat untuk bisa istilahnya tuh nge-gym, fitness itu luar biasa, ya. Nah, kemudian bukti bahwasannya hari ini pun banyak dari masyarakat kita, khususnya di kalangan kaum hawa, yang sebegitu memperhatikan ya penampilan kulitnya, kesehatan kulit, kesehatan tubuhnya. Oleh karena itu, hari ini banyak kita temukan klinik-klinik kecantikan, ya perawatan tubuh, personal care, ya dengan berbagai macam merek, ya dengan berbagai macam benefit, manfaat. Hari ini dengan sangat mudah kita temukan. Nah, ini bukti bahwasannya masyarakat kita hari ini sebegitu antusias dengan yang namanya kesehatan. Tentunya, sekali lagi, hampir ya kalau ditanya setiap orang pasti dong pengen lebih sehat, pengen lebih bugar, punya stamina yang fit, yang lebih cantik, dia punya kulit yang sehat dan terlihat lebih muda. Nah, akan tetapi Bapak Ibu, ya kita pun tidak bisa menafikan hari ini kita berhadapan dengan kondisi yang belum ideal. Ya, belum ideal. Ya. Ketika kita memiliki keinginan, harapan pengen lebih sehat, pengen lebih bugar, ya, tapi kita pun tidak bisa menafikan bahwasannya ada hal-hal yang hari ini belum ideal, ya, belum mendukung sehingga setiap orang bisa memiliki kesehatan yang optimal. Hari ini kita berhadapan dengan lingkungan yang belum ideal, lingkungan yang buruk. Hari ini kita masih berhadapan dengan polusi udara, ada polusi air, ya, polusi air misalnya pencemaran air dari limbah pabrik, ya kandungan arsenik yang tinggi, ya ada logam berat, dan itu jadi problem lingkungan yang buruk. Kemudian diperparah juga dengan pola makan yang buruk, pola makan yang belum ideal, ya. Hari ini banyak ayah bunda sekalian penyakit yang muncul, salah satunya akibat pola makan yang buruk, akibat asupan ya yang masuk ke mulut kita itu belum ideal, belum sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh.
Hari ini kita cuman nyari, mungkin bisa jadi nyari enaknya, nyari rasanya, nyari lezatnya seperti itu, ya. Tapi seringkali kita belum memperhatikan berapa apa istilahnya tuh nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Apakah nutrisi yang masuk ke tubuh kita ini memang mencukupi, ya, dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, pola makan yang buruk ini menjadi satu tantangan hari ini, ya. Fast food, junk food, ya, pengawet, apalagi pemanis buatan, penyedap buatan. Hari ini makanan serba dikaleng, serba dibungkus, serba di-packing, ya, serba diawetkan. Padahal dulu, orang tua kita dulu itu makan langsung, fresh, utuh. Ya, makan sayur, makan buah, makan daging, itu langsung utuh. Nggak ada dikemas-kemas. Ya, nggak ada semuanya serba dikemas. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita pun berhadapan dengan fakta bahwasanya hari ini masyarakat kita, mungkin di antaranya kita, berhadapan dengan tingkat stres yang tinggi. Stres di rumah, stres ketika misalnya berangkat kerja. Saya yakin Bapak Ibu yang hari ini tinggal di kota-kota besar, di Bandung, Jakarta, mungkin Makassar, Medan, Surabaya, ya, itu berhadapan dengan stres. Mulai dari keluar rumah kita berhadapan dengan stres, ya, stres di jalan, kemudian masuk ke kantor, stres di kantor, kan gitu ya, dikejar target, dimarahin bos, ya, persaingan tidak sehat dengan teman-teman di kantor, banyak. Nah, akhirnya membuat kita tuh stres, pulang ke rumah stres. Ya, di jalannya stres, macet, gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, tingkat stres yang tinggi ini tantangan. Bagaimanapun, ketika seseorang mengalami stres yang tinggi, itu sangat berdampak buruk bagi kesehatannya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, itu pun diperparah. Kenapa? Dengan pola hidup yang tidak sehat. Mager, ya, jarang bergerak, ya, jarang bergerak, jarang olahraga. Dengan alasan nah, pola hidup yang tidak sehat, jarang bergerak, asupan cairan yang kurang, jarang minum, ya, mungkin juga diperparah dengan habit, dengan kebiasaan yang tidak sehat, misalnya mohon maaf, ya, bagi sebagian orang masih merokok mungkin, ya, minum alkohol mungkin, ya. Nah, ini fakta yang hari ini kita hadapi. Dan ketika fakta-fakta ini tidak bisa kita kendalikan, kita berhadapan dengan lingkungan yang buruk, pola makan yang buruk, tingkat stres tinggi, kemudian pola hidup yang tidak sehat. Hari ini kita berhadapan dengan tantangan-tantangan. Salah satunya adalah Nah, Bapak Ibu, WHO tahun 2018 merilis ada top 10 killer, ada 10 pembunuh, ya, yang paling utama di dunia. Ya, dan ini pun terjadi di Indonesia. Ada 10 yang ini penyakit yang bisa merenggut nyawa seseorang. Jantung. Ya, betapa banyak hari ini orang kena jantung, tiba-tiba anfal, tiba-tiba keluar keringat dingin, lagi beraktivitas keluar keringat dingin, ya, kemudian ngegeter, tiba-tiba sakit dada sebelah kiri, anfal langsung. Bawa ke rumah sakit, ketika dicek ternyata wah udah nyempit. Pembuluh darah arterinya nyempit, harus dipasang ring. Satu kali pasang ring kurang lebih sekitar 100 sampai 150 juta. Yang ada mesti dipasang 2, dipasang 3. Kalau udah nggak bisa diselamatkan, harus ibaratnya di bypass. Ya, pembuluh darah yang tersumbatnya dipotong, kemudian disambung lagi, ini operasi bypass. Harus operasi toraks, jadi dadanya dibelah. Uzubillah min dzalik. Jantung ini menjadi pembunuh pertama dan nomor 1 di dunia. Hari ini kita banyak saksikan Bapak Ibu. Ya, ada mungkin beberapa artis yang terkenal yang habis olahraga tiba-tiba meninggal. Ada yang meninggal di mobil, ya, ada meninggal lagi tidur. Nah, ini karena penyakit jantung, serangan jantung. Yang kedua, stroke. Hari ini pun kita berhadapan dengan penyakit stroke. Ya, di mana-mana stroke, kayak penyakit flu. Dulu masih jarang kita dengar orang, oh ini kena stroke, ini kena stroke. Jarang. Ya, tapi hari ini kok kayaknya lazim banget. Mungkin keluarga kita, orang tua kita, saudara kita, teman kita, sahabat kita kena stroke. Ya. Nah, stroke ini disebut the silent killer. Ya, pembunuh silent, misterius, yang datang tiba-tiba, nggak ada gejala, nggak ada ibaratnya, nggak ada prolog dulu, nggak ada istilahnya tanda-tanda, nggak ada, tiba-tiba langsung kena serangan, kayak jantung, ya.
Kalau jantung pecah pembuluh darah bisa jadi di area jantung sehingga darah nggak masuk ke jantung, jantungnya kemudian tidak bergerak lagi, ya, jaringan sel-sel jantungnya mati. Nah kalau stroke dia pecah pembuluh darah, apakah di pembuluh darah menuju otak atau di pembuluh darah di otaknya itu sendiri? Masih mending ketika pecah pembuluh darahnya yang menuju otak. Paling terjadi kelumpuhan. Ketika di recovery, ya, istilahnya melakukan terapi itu bisa normal lagi. Tapi yang berbahaya adalah ketika pecah pembuluh darah di otak. Nah biasanya ketika pecah pembuluh darah di otak itu langsung sudah tidak bisa tertolong. Banyak yang hari ini tiba-tiba pecah pembuluh darah di otak, ya, otaknya kemudian terendam, koma, sudah tidak sadar. Alzheimer ini nomor 3, ya. Alzheimer ini semacam kepikunan yang akut. Dan ini banyak Alzheimer ini di negara-negara maju, Bapak Ibu. Yang keempat kanker paru-paru, 5 penyakit paru-paru, dan yang keenam adalah infeksi pernapasan. Nah, tiga poin ini, kanker paru-paru, penyakit paru-paru, dan infeksi pernapasan, ini satu klaster lah. Ini kena di organ pernapasan. Ya, kanker paru-paru. Nah, penyakit paru-paru ini biasanya tuberkulosis, ya, ada pneumonia, ya. Nah, kemarin di COVID pun banyak menimbulkan korban, banyak korban meninggal itu karena kena di paru-paru. Tiba-tiba paru-parunya bolong, tiba-tiba berkabut, ya. Istilahnya fungsi penyerapan oksigen oleh alveoli. Jadi alveoli itu yang ada di paru-paru itu berkurang. Saturasi oksigennya turun. Nah ini akhirnya banyak sekali fase COVID kemarin itu banyak yang meninggal. Kemudian yang ketujuh kanker usus besar. Ya, kanker usus besar. Hati-hati ibu-ibu, ya, bapak-bapak yang sering sembelit, yang ke belakangnya enggak tiap hari, ya. Ada yang 2 hari sekali, 3 hari sekali, bahkan ada yang seminggu sekali. Ya, emas disimpan makin lama makin bagus, ya, nilainya makin tinggi. Tapi kalau sampah di usus disimpan makin lama jadi penyakit. Nah, hari ini banyak orang menganggap enteng konstipasi, menganggap enteng sembelit. Biasa, ya, paling 2 hari 3 hari. Bapak Ibu hati-hati. Ya, sembelit itu adalah ketika kita makan 14 jam itu nggak keluar. Jadi idealnya kita makan pagi, malam tuh maghrib itu udah keluar. Ya, coba perhatikan anak-anak kita, bayi itu sekali makan keluar, itu pencernaan sehat. Ya, sekali makan keluar, itu pencernaannya sehat. Nah hari ini kita makan aja terus, belum lagi ngemil, kan gitu ya. Tapi keluarnya enggak gitu. Baru 3 hari keluar, baru seminggu keluar. Hati-hati. Ya, bakteri yang jahat yang ada di usus itu bisa menimbulkan peradangan, inflamasi, dan akhirnya menimbulkan kanker di usus. Yang ke-8 diabetes. Hari ini Bapak Ibu, ya, penyakit diabetes pun kayak flu. Ya, ini penyakit gula. Ya, ada yang sudah suntik insulin. Apalagi Bapak Ibu di Indonesia, ya, potensi seseorang terkena diabetes itu tinggi. Apa? Pertama, ya, karena orang Indonesia makannya nasi, ya, bukan beras, ya. Makannya nasi karbohidrat, lauknya perkedel, karbohidrat, tambah mie, karbohidrat. Jadi asupan karbohidrat itu sebegitu berlimpah. Nah, sedangkan karbohidrat itu ketika diolah oleh tubuh itu jadi glukosa, jadi gula. Dan kalau tidak terpakai gulanya, karena kita jarang bergerak, tidak terbakar, maka gula tadi dirubah menjadi lemak. Ya, makanya banyak orang berlemak, kan gitu ya. Kalau nasi lemak enak dari ini, ya. Kalau di Malaysia itu ada nasi lemak. Nah, tapi kalau tubuh yang berlemak, aduh itu nggak enak. Nggak enak. Ya, pakai sepatu nggak enak. Ya, pakai baju nggak enak, dilihat orang nggak enak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu perhatikan, ya, belum lagi minumnya apa yang manis-manis. Ya, minuman hari ini kan minuman instan, minuman yang dikemas itu rata-rata manis. Gulanya gula, masya Allah, ya, kandungan gulanya tinggi. Wajar dong kena diabetes. Yang ke-9 gagal ginjal. Ya, gagal ginjal menjadi pembunuh nomor 9. Hari ini banyak orang kena gagal ginjal, fungsi ginjalnya turun. Ya, dan rata-rata orang tuh nggak ketahuan
fungsi ginjalnya tinggal 20%, tinggal 30%, karena nggak aware, ya, karena nggak memperhatikan, nggak pernah check up, ya, nggak pernah dicek itu air seninya isinya apa aja gitu. Karena dari air seni itu nanti ketahuan kan, ya, ada beberapa zat yang nanti diukur dan itu menunjukkan sehat atau tidaknya ginjal kita. Nah, orang yang kena gagal ginjal rata-rata sudah tidak tertolong karena apa? Terlambat. Fungsi ginjal tinggal 10%, tinggal 20%. Akhirnya apa? Harus cuci darah. Ya, dilakukan yang namanya hemodialisa. Hemodialisis pakai alat ya supaya tubuh bisa nyaring darah. Tubuh dapat suplai darah yang fresh. Dan yang terakhir adalah kanker payudara. Ya, hati-hati ya, kanker payudara, kanker serviks, ya, mulut rahim, kemudian kanker ovarium. Nah, ini hati-hati. Ini penyakit khusus yang menyerang wanita. Nah, hari ini Bapak Ibu, ya, kanker payudara pun ini banyak. Ya, tiba-tiba ada benjolan, ada yang nggak biasa. Ya, cuman benjolan aja. Habis menstruasi, namanya juga habis menstruasi, misalnya wajar. Tapi ketika nggak diperiksa, ya, dibiarkan seperti itu, tiba-tiba udah stadium 2, nauzubillah min dzalik, udah stadium 3, udah stadium 4, dan udah nggak bisa tertolong. Nah, Bapak Ibu, tentunya penyakit-penyakit ini, ya, yang disebut sebagai penyakit degeneratif, ini nggak muncul tiba-tiba. Nggak kemudian seminggu sakit, kemudian kena nih, jantung, stroke. Nah, ini akumulasi. Mungkin awalnya bibitnya itu startnya 20 tahun yang lalu. Tiga benar. Mungkin Anda hari ini usia berapa? 50 tahun. Kena nauzubillah min dzalik, misalnya kena stroke. Itu prosesnya bisa jadi ketika usia 30 tahun udah dimulai. Udah mulai nyempit darahnya, pembuluh darahnya udah mulai ada pengerasan. Tapi kan kita nggak ngecek. Ya. Ini sekali lagi, saya katakan penyakit-penyakit ini nggak muncul tiba-tiba. Ini akumulasi. Dari apa? Dari proses akumulasi dari gaya hidup, dari stres tinggi, dari pola makan yang buruk, dari pola hidup yang tidak sehat, ditunjang oleh lingkungan yang buruk, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu berbicara tentang kesehatan. Ya, kalau kita berbicara tentang kesehatan, tentunya kita berbicara tentang tubuh kita. Ya. Dan ketika kita berbicara tentang kesehatan, kita nggak bisa lepas ya dari apa? Dari peran sel-sel yang ada di tubuh kita. Kenapa? Karena tubuh kita ini, Bapak Ibu, Allah ciptakan itu dari sel. Jadi kalau boleh dikatakan tubuh kita ini adalah himpunan sel, ya, kumpulan sel, ya, yang kemudian bersatu membentuk badan ini, membentuk organ-organ. Nah, Bapak Ibu kita lihat satu tayangan berikut ini. In the early embryo, very soon after fertilization, there are stem cells that are able to differentiate or mature into any other tissue in our body. These cells are therefore called pluripotent stem cells. But very quickly thereafter, they become specialized. They can only contribute to the tissue in which they live. These are tissue-specific stem cells. So stem cells in the brain only produce new brain cells, and those in the gut produce gut cells. Almost all our organs contain a small population of these tissue-specific stem cells. In every tissue, many cells die when they reach their normal lifespan or after injury. In some tissues, the lifespan of cells is very long. Cells in the heart, skeletal muscle, brain, and the lens in your eye all live very long. In contrast, in other tissues, the lifespan of cells is very short, such as skin, gut, and blood. In fact, every week, the inner lining of your gut is renewed, and every month your skin is replaced completely. This is possible by tissue-specific stem cells, which continuously replace cells that have become lost. One could argue that tissue stem cells are nature's own anti-aging agents. Without these stem cells, many tissues would age prematurely, as no repair could ever happen. However, whereas skin wounds recover very quickly in young infants, as we grow older, healing gets more difficult.
Many old people suffer from too few blood cells and become susceptible to infections or anemic. It seems very plausible that at least some aspects of reduced tissue functioning during aging results from a reduced functioning of stem cells. How could stem cells age? As stem cells divide very often during the lifetime of an organism, they need to replicate their DNA and pass this on to their two daughter cells. Damaged DNA is therefore bad for stem cells. Patients that suffer from diseases that result in increased levels of DNA damage typically have problems with regenerating tissues and age prematurely. A special case of DNA damage relates to the ends of chromosomes, also referred to as telomeres. These ends shorten a little bit with every cell division. If the ends become too short, a stem cell cannot properly divide any longer. There may be multiple other reasons why stem cells perform worse with age. One of these appears to relate to the process of epigenetics. Epigenetics refers to the program that dictates which specific components of the DNA are used by a cell. For example, the hemoglobin gene is present in all cells of our body, but it is only used by red blood cells. Similarly, the insulin gene is only used by cells in the pancreas. DNA in a cell is typically very compact, and compact DNA cannot be used. If a cell needs to use a stretch of DNA, for example, to produce hemoglobin or insulin, this part of the DNA needs to open up so that it becomes accessible. Epigenetic enzymes take care of this and locally open up or close stretches of DNA. Epigenic regulation can be compared with the instructions that a software program uses to select which components it needs at a specific time point to execute a certain function. It has become clear that these epigenic instructions are very important for stem cells and, for unclear reasons, change with age. This may result in some information becoming inaccessible in aged cells. At present, we do not know how to delay aging. But if we would be able to find ways to keep stem cells functioning properly during aging, tissues would remain more healthy. Oke, ya. Mudah-mudahan ngerti ya. Kayak bahasa Inggris ya. Diterjemahin dong ya. Saya belum bikin ya. Nggak apa-apa ya. Saya jelasin deh. Jadi Bapak Ibu, dari video tadi kita belajar bahwasannya tubuh kita ini adalah kumpulan sel. Yuk kita flashback ya. Flashback tentang kehidupan kita ya. Flashback tentang kehidupan kita. Kita ini asalnya dari mana sih? Gitu. Setelah dari alam ruh kan gitu ya. Kemudian Allah kasih jasad. Nah, jasad itu dari mana? Yaitu dari pertemuan sel sperma dari orang tua kita yang laki-laki bertemu dengan sel telur orang tua kita yang perempuan. Ya, kan gitu ya. Kita pernah belajar biologi. Akhirnya terjadi pembuahan. Nah, ketika terjadi pembuahan itulah disebut ketika terjadi pembuahan itu muncul satu sel yang dinamakan embrio. Kan gitu ya. Sel embrio. Nah, sel embrio ini adalah disebut sel punca. Ya, sel punca atau disebut juga stem cell. Disebut juga sel induk. Disebut juga sebagai bahan baku sel. Nah, apa itu sel embrio? Sel embrio ini adalah sel yang bersifat sebagai pabriknya sel, ya, sebagai bahan baku sel. Nah, sel induk ini, embrio ini, dia sel yang belum memiliki tugas apapun, ya, dan bisa berubah menjadi sel-sel apapun yang dibutuhkan oleh tubuh, ya, gitu ya. Nah, jadi dari pertemuan sel sperma dan sel telur tadi jadi berubah jadi embrio, dan embrio ini membelah. Nah, sekali lagi stem cell ini, sel embrio awal ini, dia belum memiliki tugas apapun. Ya, barulah terjadi yang namanya diferensiasi. Apa itu diferensiasi? Sel-sel induk tadi dia berubah, ya, memiliki tugas khusus. Ya, sesuai dengan penempatannya di mana. Dia berubah jadi sel otak. Ketika di jantung jadi sel jantung. Ketika di tulang jadi sel tulang. Ketika di kulit jadi sel kulit. Nah, itu ada disebut diferensiasi. Yang awalnya selnya satu.
yaitu sel induk, sel punca, stem cell, yang kemudian berubah ya karena ada tugas-tugas yang sudah diamanahkan oleh Allah menjadi bagian dari organ tertentu, maka bertugaslah dia di situ sampai akhirnya jasad itu selesai, ya. Apa ibaratnya tuh mati seperti itu. Nah, Bapak Ibu, jadi tubuh kita ini adalah kumpulan sel, ya. Bahkan penelitian mengatakan jumlah sel yang ada di tubuh kita itu sekitar 60 sampai 100 triliun. Ya, Ustaz gimana ngitungnya? Ngitung sendiri deh. Ya. Ini ada ini riset ya, Bapak Ibu. Jadi jumlah sel di tubuh kita ini rata-rata antara 60 sampai 100 triliun. Tinggal nanti posisinya di mana. Ya, di kulit, gigi aja ini susunan sel. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, bicara tentang kesehatan kita, itu nggak bisa dilepaskan dari sel. Ketika selnya sehat, tubuh sehat. Kenapa tubuh sakit? Ada hubungannya dengan ya sel. Bisa jadi selnya sakit. Nah, ketika kita sudah tahu bahwasannya tubuh kita disusun dari sel yang jumlahnya antara 60 sampai 100 triliun, dan setiap hari Bapak Ibu, ada 432 miliar sel di tubuh kita mati dan berganti dengan sel yang baru. Ini ya. Jadi saya ulang, dari 60 sampai 100 triliun sel yang ada di tubuh kita, itu per hari ada 432 miliar sel tubuh di tubuh kita ini mati. Ya, ada yang mungkin di jantung, ada yang di liver, ada yang di pankreas, ada sel kulit. Pokoknya total itu 432 miliar. Nah, ketika mati, tubuh itu memiliki satu mekanisme yang disebut dengan regenerasi. Artinya apa? Sel-sel mati itu digantikan dengan sel yang baru. Gitu ya. Nah, jadi jangan khawatir. Ya, meskipun kita kehilangan 432 miliar, tubuh itu dengan apa istilahnya tuh dengan mekanismenya itu bisa memperbaharui dirinya sendiri. Ya, contohnya apa? Biasanya tubuh kita bisa memperbaharui dirinya sendiri. Tadi ya ketika kita luka, Bapak Ibu, kita luka nih misalnya jatuh, lecet, didiemin aja, nggak usah dikasih obat merah, nggak usah dikasih betadine, diemin aja. Dia nanti kering, sehat, sembuh sendiri. Itu sebagai bukti bahwasanya tubuh kita ini memperbaharui dirinya sendiri. Ya, makanya ada konsep self healing ya. Sebagian orang menggunakan self healing ini untuk menangani apa ibaratnya rawatan-rawatan yang sifatnya batin gitu. Tapi sebenarnya kalau kita melihat kondisi tubuh kita, bagaimana cara kerja tubuh kita, self healing, dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ya, nah muncul pertanyaan, kalau misalnya tubuh kita bisa memperbaharui dirinya sendiri, kalau ada kerusakan dia bisa memperbaiki sendiri, lalu kenapa sakit? Lalu kenapa pankreasnya rusak? Lalu kenapa gagal ginjal? Lalu kenapa stroke? Lalu kenapa jantung? Nah, Bapak Ibu, di sini pertanyaannya. Ya, dan ini yang nanti akan saya bahas. Nah, Bapak Ibu, ya, ketika ya cara kerja tubuh kita secara fitrahnya seperti itu, lalu kemudian muncul penyakit, berarti ada sesuatu yang mengganggu sistem kefitrahan ini. Ya, ada sesuatu yang mengganggu sistem kefitrahan itu, kefitrahan tubuh kita. Apa itu? Seperti yang saya jelaskan tadi, lingkungan, ya, makanan yang masuk ke mulut kita, ya, jarang olahraga, jarang minum, ada bad habit, ya, yang lainnya juga yang memperparah. Nah, akhirnya apa? Tubuh kita ini tidak beregenerasi dengan baik. Bahkan sebaliknya, terjadi yang namanya degenerasi. Ini kita bahas. Nah, Bapak Ibu, ya seperti disampaikan sebelumnya, tubuh kita ini beregenerasi. Ada sel yang mati, ganti. Sel yang mati, diganti. Nah, karena sel-sel tadi berada di tempatnya masing-masing, di organnya masing-masing, ya ada yang menarik. Bahwasannya waktu regenerasi setiap organ itu berbeda. Yang tercepat, ya, yang tercepat regenerasi sel itu di area pencernaan. Mulai dari lambung, usus 12 jari, ya, usus halus, usus besar, ya, itu sistem pencernaan itu dia meregenerasi 5 menit sekali. Ya, 5 menit sekali. Oleh karena itu konsep cellular activation program ini itu cepat untuk keluhan-keluhan yang sifatnya pencernaan. Nah, karena apa? Karena regenerasi sel di pencernaan itu cepat, 5 menit sekali. Berbeda dengan di liver. Misal, ada orang kena hepatitis, ada pengerasan hati, ya, kena sirosis, atau nauzubillah min dzalik ya, kena kanker hati misalnya. Ada tadi ya lemak yang terlalu banyak, fatty liver di hatinya. Nah,
Untuk recovery, liver itu butuh 5 bulan. Nah, itu saya sampaikan di sini supaya apa? Supaya teman-teman tahu gitu, bahwasannya inilah sistem tubuh kita yang nggak bisa diintervensi. Oh, saya pengen lah liver sehari aja. Nggak bisa Bapak Ibu. Karena ini sudah sistem apa ya, udah bawaan pabriknya kayak gini. Kalau Anda punya keluhan di liver, maka recovery liver itu 5 bulan. Itu pun kalau optimal, ya. Kalau nggak optimal, gimana? Ya bisa lebih lama, gitu ya. Nah, kulit itu 4 minggu sekali. Nah, ini yang menarik. Kita manusia itu ganti kulit itu 4 minggu sekali, Bapak Ibu. Jadi sebulan sekali itu kita tuh ganti kulit, ya. Harusnya setiap bulan kita lebih awet muda. Karena kulitnya diganti, kan gitu ya. Karena kulitnya berganti. Kan logikanya kalau sel-selnya baru kan harusnya lebih muda dong, kan gitu. Lebih glowing dong, lebih sehat dong. Lalu kenapa ya? Kok dari bulan ke bulan yang muncul flek hitam, kerutan, kulitnya kering, kan gitu. Mohon maaf, jadi keriput. Kenapa? Ya, kok ini nggak sinkron? Di satu sisi cara kerja tubuh seperti tadi, saya feeling, tapi kenyataannya kok beda ya gitu. Padahal, Bapak Ibu, saya ulang, tubuh kita itu ganti kulit 4 minggu sekali. Ya, sebulan sekali itu harusnya kita ganti kulit. Kulit kita baru lagi, baru lagi. Nah, kenapa bisa seperti itu nanti saya jelaskan. Nah, termasuk juga jantung. Jantung ini antara 6 sampai 9 bulan. Dan sel yang paling lama regenerasinya itu di sel otak, sel tulang. Oleh karena itu kalau misalnya ada yang punya keluhan-keluhan di otak, punya keluhan di tulang, itu recovery-nya cukup lama. Karena apa? Karena proses waktu regenerasi selnya lama. Nah, oke. Bapak Ibu, kita akan bahas ya. Kenapa gitu ya? Kenapa? Kalau tadi yang saya sampaikan tubuh kita bisa merecovery, tubuh kita bisa melakukan self healing, ya, tubuh kita ini bisa jadi dokter yang terbaik, bahkan tubuh kita ini bisa memperbaharui dirinya sendiri, tapi kenyataannya kenapa? Ya, sebaliknya. Orang tidak sehat, orang sakit, bahkan tidak sedikit karena sakit itu ya apa istilahnya itu meninggal seperti itu. Nah, jawabannya adalah di sini. Ya, apakah yang terjadi di tubuh kita regenerasi atau degenerasi? Ini, ya. Jadi dari 432 miliar sel yang mati dan digantikan, Bapak Ibu, apakah yang menggantikannya adalah sel yang sehat, sel yang kuat, sel yang lebih baik, atau sel yang minimal sama kualitasnya dengan sel yang mati? Kalau sel yang menggantikan lebih baik, lebih kuat, lebih sehat, atau minimal sama dengan sel yang mati, maka itu disebut dengan regenerasi. Terjadi namanya regenerasi. Ya, sehingga tubuh kita selalu sehat. Karena terjadi regenerasi. Bahkan lebih sehat. Ketika sel yang menggantikannya jauh lebih sehat, lebih kuat. Tapi sebaliknya, ketika setiap hari ada 432 miliar sel yang mati, itu digantikan dengan sel yang tidak lebih baik dari sel yang mati tadi, bahkan lebih buruk, selnya tidak sehat, selnya mengandung toksin, selnya mungkin sel liar, ya, maka proses yang terjadi adalah degenerasi, penurunan fungsi sel. Karena apa? Karena sel yang menggantikannya nggak bagus. Gitu. Karena sel yang menggantikannya sel yang sakit, sel yang tidak sehat. Pertanyaannya adalah kenapa sel yang menggantikannya seperti tadi, buruk, tidak sehat, bahkan penyakitan, ya, Bapak Ibu. Kenapa dari penurunan fungsi sel tadi, ya, di mana sel itu adalah penyusun organ, maka lambat laun akan terjadi penurunan fungsi organ. Karena organ adalah penyusun tubuh kita, maka lambat laun akan terjadi penurunan fungsi tubuh. Dan inilah yang disebut dengan penyakit degeneratif. Dan 10 penyakit yang dijelaskan oleh WHO tadi, semuanya adalah penyakit degeneratif yang terjadi tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba, tapi memakan waktu yang lama, dan itu dimulai dari proses degenerasi. Proses penggantian sel yang tidak sehat, sakit, ya, dan tidak lebih baik dari sel yang digantikan. Kenapa muncul degenerasi?
Bapak Ibu kita bahas. Kenapa kok istilahnya terjadi degenerasi? Yang pertama, ada 4. Sebenarnya banyak, ada 4 Bapak Ibu. Saya sebutkan 4 saja. Penyebab degenerasi. Yang pertama junk food. Tadi saya jelaskan. Makanan. Lihat ya, apa yang masuk ke dalam mulut kita. Ya. Enak, kalau kata Agim, enaknya cuma segini. Enaknya cuma segini. Ya. Cuma enak aja gitu. Tapi setelah masuk, apakah itu dibutuhkan oleh tubuh? Apakah memenuhi kebutuhan tubuh? Apakah sel-sel kita mendapatkan nutrisi yang cukup? Ya, saya sering mengatakan, jangan egois. Jangan egois. Ya, kita ngejar cuman enaknya, cuman nikmatnya, tapi tubuh tersiksa. Ayo, yang hari ini masih senang makan junk food, yang hari ini senang makan fast food, yang tinggi kalori, minim nutrisi, dan minim enzim. Dan ini fakta Bapak Ibu yang kita hadapi hari ini. Ya, makanan, mohon maaf ya, makanan dalam kemasan, ya, makanan yang dikasih pengawet, ya, ada expired date-nya sampai 2 tahun, 3 tahun, itu udah pasti dikasih pengawet, gitu. Nah, kabar buruknya adalah anak-anak kita hari ini terkondisikan dengan makanan-makanan ini. Ya mungkin Bapak Ibu hari ini juga ngalamin ya, ibaratnya tantangan ketika anak-anak makan gitu. Kok anak saya susah ya dikasih sayur, nggak mau makan buah gitu. Pengennya makanan-makanan instan, pengennya makanan-makanan cepat saji gitu kan. Ayam goreng atau apapun itulah. Nah, sedangkan Bapak Ibu, makanan-makanan junk food ini tinggi kalori, sedikit nutrisi. Dan lebih celakanya lagi adalah minim enzim. Padahal tubuh kita butuh enzim. Ya, sel butuh enzim. Ketika makanan dicerna mulai dari dikunyah masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung, dicerna itu butuh enzim. Dan enzim hanya ada di makanan-makanan fresh. Enzim hanya ada di sayuran. Enzim ada di buah-buahan. Nah, ketika kita terbiasa punya habit makanan kita makanan-makanan yang model seperti ini, ya, udah nutrisinya sedikit, kalorinya tinggi, enzimnya mungkin bisa dikatakan nggak ada, maka mohon maaf kita tuh kayak masukin sampah ke tubuh. Setiap hari tuh sel nungguin, ya kan, sel pembuluh darah itu kan bawa makanan kan, makanan masuk usus halus, nah penyerapan makanan kan di situ dialirkan melalui apa? Melalui darah. Sel-sel nunggu, aduh hari ini makan kan gitu ya. Tiba-tiba pas datang, aduh, ya ini sampah, mana nutrisinya kan gitu. Aduh puasa lagi selnya kan gitu. Mau dimakan di mana, nggak dimakan di mana. Daripada lapar, daripada mati, udah makan aja. Nah, makanannya junk food, makanannya toksin. Ya wajar dong, selnya turun, kesehatannya. Ya, selnya jadi sel yang nggak sehat. Selnya ada toksinnya, ibaratnya kan kayak gitu. Yang kedua, penyebab degenerasi adalah gula. Ya, bahkan para peneliti mengatakan gula itu disebut the white killer, pembunuh putih kan gitu ya. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita tak lepas dari gula. Ya, minum teh kasih gula, minum kopi kasih gula. Bahkan minuman-minuman mohon maaf yang instan-instan yang di botol itu kadar gulanya tinggi banget. Minuman bersoda gulanya tinggi banget. Nah, menurut penelitian 1 sendok makan, 1 sendok mohon maaf ya, saya lupa apa sendok makan atau 1 sendok teh. Intinya 1 sendok gula itu bisa menurunkan sistem imun kita sampai 5%. Bayangin tuh Bapak Ibu. Ya, kalau kita terlalu banyak gula masuk ke dalam tubuh, udah lagi ditambah dari makanan tinggi kalori, gulanya juga dimasukin oleh tubuh. Ya, sistem imun kita drop, sistem imun kita turun, mudah flu, baru jalan ke depan naik motor nggak pakai jaket masuk angin, ya, rok pengen itu sistem imun turun. Yang ketiga alkohol. Ya, saya yakin di sini nggak ada yang minum alkohol. Tapi Bapak Ibu, ketika seseorang meminum alkohol, ya, hati-hati, liver yang paling menderita.
Sedangkan liver itu kan fungsinya luar biasa, paling berat ibaratnya dalam nyaring racun dan segala macam. Nah, ketika seseorang minum alkohol itu kerja livernya, waduh, kasihan banget. Ya, orang yang minum alkohol, fatty liver, lemak di livernya tinggi. Yang keempat, penyebab degenerasi adalah kafein dalam jumlah berlebih. Ya, boleh nggak kita minum kopi misalnya yang ada kafeinnya? Ya, teh juga ada kafeinnya. Kalau alami silahkan Bapak Ibu. Ya, misalnya minum kopi. Ya, saya senang kopi. Saya tiap hari minum kopi. Bahkan WHO mengatakan, ya, seseorang yang rata-rata minum 2 gelas kopi itu livernya sehat. Tapi kopinya yang pure ya, kopi yang pure. Nah, tapi kafein ini pun kita dapatkan tidak hanya di kopi, tidak hanya di teh. Ya, hari ini minuman-minuman bersoda ada kafeinnya. Minuman-minuman penambah stamina yang kalau nyetir capek minum itu, yang kalau kerja mesti lembur minum itu, ya, yang diminum dingin lebih enak, itu kafeinnya tinggi. Nah, ketika asupan kafein terlalu berlebih, maka yang terjadi adalah degenerasi. Wajar ketika kebiasaan-kebiasaan ini yang kita lakukan, pola makan yang tidak baik, ya, maka yang terjadi adalah degenerasi. Sel-sel yang menggantikan sel yang mati, 432 miliar sel yang mati, digantikan oleh sel-sel yang tidak sehat, yang tidak baik, bahkan berpenyakit. Dan sel-sel ini berkembang, bertumbuh dalam satu organnya turun fungsi. Ya, dan ujungnya adalah penurunan fungsi tubuh secara keseluruhan, timbul penyakit yang disebut dengan penyakit degeneratif. Nah, Bapak Ibu, di sel yang dihasilkan itu sel-sel yang buruk dan lemah. Tapi sebaliknya, ya, fitrah manusia, ya, fitrah tubuh kita itu melakukan yang namanya degenerasi, ya, regenerasi. Ini yang kita jagain agar tubuh kita ini melakukan yang namanya regenerasi. Dan regenerasi hanya bisa diraih, dicapai, didapatkan ketika sel-sel yang dihasilkan sehat dan kuat. Sel-sel yang menggantikan sel-sel yang mati adalah sel-sel yang sehat, yang kuat, yang lebih baik dari sel yang digantikan. Dari mana sel yang sehat dan kuat ini? Tidak ada yang lain Bapak Ibu. Dari makanan kita sehari-hari. Dari bahan baku yang bagus dari makanan sehari-hari. Dari asupan fitonutrien, ada namanya fitochemical atau mikronutrien, dari sayur, dari buah, itulah yang akan menyebabkan sel-sel kita menjadi sel-sel yang sehat, ya, sel-sel yang kuat, dan sel-sel yang menggantikan. Nah, pilihannya adalah mau regenerasi yang terjadi dalam tubuh kita atau degenerasi. Kita jawab masing-masing dalam hati kita Bapak Ibu. Ya, apakah hari ini posisi tubuh kita di posisi regenerasi kah atau di posisi degenerasi? Aduh, udah 30 tahun, 40 tahun kayaknya, aduh, kalau bangun tidur gitu kan, pinggang, kolesterol, asam urat, kan gitu ya. Apalagi itu. Coba jujur ya, hari ini kita berada di fase regenerasi kah atau degenerasi? Kalau kita merasa fase kita adalah fase regenerasi, terlihat apa? Oh, kulitnya fresh, cerah, kan gitu, kencang kan gitu ya, kolagennya banyak, sendi nggak ada masalah, ya, jantung normal gitu kan? So, udah mulai banyak, ya. Biasanya kalau ibu-ibu kan udah di atas 40 tahun, 50 tahun, ya, kalau di majelis taklim itu kalau ngaji yang diobrolin cuma satu, sakit. Tuh, aku sakit nih lutut kan gitu. Aduh, sakit kalau bangun tuh, aduh, ngomonginnya apa istilahnya, penyakit. Nah, saya yakin ya Bapak Ibu, ayah bunda yang hadir di ruangan Zoom ini, saya doakan semuanya dalam proses regenerasi. Sel-sel yang menggantikan sel-sel yang sehat, sel yang kuat, ya, sehingga ketika proses regenerasi selnya optimal, ya, tubuh kita ini memperbarui dirinya tiap saat. Nah,
Nah, harapannya ya kita tetap muda, tetap sehat kan gitu ya, awet muda. Amin. Nah, sekarang kita bahas. Terus gimana caranya nih supaya misalnya kita masuk di fase regenerasi? Saya aduh, saya udah banyak yang kerasa nih kan gitu ya. Asam urat udah di atas 7, kolesterol juga tinggi ya, kadang tensi naik kan gitu. Apalagi akhir bulan kan gitu sama pas ditagih sama debt collector tiba-tiba tensinya naik kan gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ayo, ayo, ayo ya, geser, geser ya. Karena kalau kita tidak sadar dan membiarkan proses degenerasinya berjalan terus, satu saat, satu waktu ya bisa dipastikan kita memiliki potensi terkena penyakit degeneratif. Ya, nauzubillah min dzalik. Di 10 poin tadi nauzubillah. Ayo, masih ada waktu ya, butuh kesadaran ya, butuh kesadaran, butuh niat kuat untuk Anda kita semua menggeser. Kalau Anda sadar, oh saya lagi degenerasi nih, geser ke regenerasi. Kalau Anda hari ini merasa saya di fase regenerasi, ya, ayo pertahankan, tingkatkan. Nah, makanya Bapak Ibu, saya sampaikan ke teman-teman di awal. Ya, kemarin nih ada Bunda Yatni, ada Bunda Dian, ada beberapa teman di awal yang sama-sama ngawal konsep ini. Kita lagi nggak jualan produk ya. Ya. Kita lagi nggak semata-mata lagi jualan produk ya. Kita sedang punya misi. Misi apa? Misi memberikan kesadaran kepada saudara-saudara kita, kepada umat, kepada seluruh masyarakat Indonesia, ini apa? Menjaga regenerasi ini. Supaya apa? Supaya kita sehat. Supaya nanti di usia kita yang semakin lanjut, semakin sepuh, kita sehat gitu. Seperti Rasulullah SAW, sehat. Gitu kan? Ya. Kalau toh nanti suatu saat misalnya Allah panggil kita dalam kondisi sakit, ya sakitnya bukan sakit-sakit yang parah gitu. Bukan sakit udah stroke 10 tahun, nauzubillah min dzalik. Bukan sakit gara-gara diabetes sampai akhirnya kena gangren gitu kan. Sampai mohon maaf bokongnya sampai bolong, nggak mau, nauzubillah min dzalik. Atau misalnya sakit ya dalam kondisi lumpuh akibat stroke. Sehingga ngerepotin tidak hanya diri kita, ngerepotin keluarga kita semua. Kita minta sama Allah, ya Allah sehatkan. Ya, kalau toh nanti wasilah Allah mencabut nyawa kita dalam kondisi sakit, ya sakitnya kayak Rasulullah gitu. Cuma demam gitu kan. Cuma sebentar sakitnya kemudian Allah panggil. Ya kalau bisa kita meninggal nggak nyusahin banyak orang, Bapak Ibu. Ya. Nah, kuncinya hari ini Anda harus ambil keputusan, ya bangun kesadaran, yes, mulai hari ini saya harus masuk ke fase regenerasi. Dan 5 senjata regenerasi, ya, ini yang harus kita lakukan. Ini protokolnya. Ini protokol Cellular Activation Program. Jadi kalau nanya Cellular Activation Program itu apa? Ini protokolnya. Jadi semua yang bergabung di konsep di program Cellular Activation itu harus wajib melakukan ini. Ada 5 senjata regenerasi. Apa itu? Memberikan tubuh asupan yang cukup ya berupa sumber-sumber fitochemical ya, disebut juga fitonutrien, disebut juga dengan mikronutrisi yang itu bersumber dari sayuran dan buah segar. Kenapa sumber sayuran dan buah segar ini sangat penting? Karena hanya dari sayuran dan buah-buah segar lah, dari biji-bijian mengandung yang namanya fitochemical. Jadi fitochemical ini atau fitonutrien atau mikronutrisi ini adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit sebenarnya. Enggak banyak. Tapi jumlah yang sedikit ini sangat vital. Karena apa? Karena si mikronutrisi ini ada flavonoid, ada karotenoid, ada lignan, macam-macam. Ya, itu sangat dibutuhkan untuk apa? Untuk hormon, untuk saraf. Bapak Ibu. Hari ini bisa jadi banyak gangguan-gangguan hormon, ya, kena kista, ada penebalan dinding rahim, ada miom, susah punya keturunan, ya, naik berat badan nggak turun-turun kan gitu ya. Itu bisa jadi karena masalah-masalah hormon dan itu diakibatkan karena minimnya asupan mikronutrisi. Dan mikronutrisi ini sangat penting untuk melindungi sel-sel kita dari penyakit dan penuaan dini. Nah, ketika coba lihat Bapak Ibu, orang-orang yang rajin makan sayuran, orang-orang yang rajin memasukkan menu buah-buahan ke dalam menu hariannya, itu seger. Ya, Bunda Titi Kuspa, coba lihat bagaimana pola hidup beliau. Buah sayur itu, masya Allah,
Akhirnya lihat, ya, dengan usia yang sudah tidak muda, bahkan udah beberapa generasi, tapi kita saksikan hari ini beliau masih tetap seger, ya, bisa beraktivitas. Ini perhatikan. Yang kedua adalah biji-bijian utuh. Nah, biji-bijian utuh. Ya, tapi bukan biji-biji, bukan biji besi dan biji pasir. Biji-bijian utuh ini apa? Kacang-kacangan, kan gitu, kacang tanah, kacang hijau, ya, biji wijen, banyak biji selasi. Intinya biji-bijian utuh ini dibutuhkan oleh tubuh. Nah, biji-bijian ini sama, dia juga banyak mengandung fitonutrien, ya. Kemudian air putih. Ini penting. Air putih. Bapak Ibu jaga asupan air putih. Kan kalau ke dokter, pasti dokter bilang gini, Bu, perhatikan ya, minum 2 liter sehari. Ya, pasti itu dipesenin sama ibu dokter, sama bapak dokter, sama perawat. Praktisi kesehatan selalu mengingatkan, ayo jaga air putih. Asupan air putih minimal 2 liter. Pertanyaannya adalah, kenapa harus 2 liter? Kenapa harus 2 liter? Karena tubuh kita secara sadar atau tidak mengeluarkan cairan 2 liter sehari. Nggak percaya? Coba Bapak Ibu. Pernafasan kita 24 jam bernafas. Ini mengeluarkan cairan. Nggak percaya, ambil kaca, kemudian Anda bernafas di depan kaca. Itu kacanya basah. Ya, kacanya basah itu, ada uap, ada embun. Apakah itu bukan cairan? Itu keluar cairan Bapak Ibu. Ketika kita tidur itu lebih-lebih. Ketika kita tidur, kita bernafas itu keluar cairan. Makanya dianjurkan sebelum tidur minum. Habis bangun tidur minum. Tujuannya untuk apa? Untuk menggantikan cairan yang hilang ketika tidur. Ditambah lagi apa? Ya, mohon maaf, buang air kecil. Itu kan cairan. Berkeringat, itu cairan. Ludah, cairan. Pakai ibu-ibu yang baperan, yang nangis terus, itu juga cairan. Gitu ya. Jadi setiap hari Bapak Ibu, kita mengeluarkan cairan itu dari tubuh 2 liter. Kalau asupannya kurang dari 2 liter, ya coba. Masuk akal nggak? Ya, bisa difahami nggak? Ibu-ibu nih, ya, pengeluaran di rumah tangga lebih gede dari pemasukan, gimana Bu? Yakin stres, protes, stres, ngambek, gitu ya. Diboikot suami, kan gitu ya. Pokoknya nggak dikasih, ya, malam Jumat. Gara-gara apa? Gara-gara pengeluarannya lebih banyak dari pemasukan. Pasti di rumah tuh panas, stres. Nah, tubuh kita juga sama. Udah keluar cairan 2 liter, yang masuk cuma 11, cuma 250 mili. Itu juga dipaksa, ya, karena habis makan selek, kan gitu. Bukan karena kesadaran. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jaga benar air putih, dan ini jadi protokol dari seluruh activation program. Ya, saya sering sampaikan, ya. Ayo, yang mau praktek benar-benar air putihnya dijaga. Yang keempat, olahraga. Metabolisme kita akan bekerja optimal ketika kita olahraga. Nutrisi yang masuk ke dalam tubuh dialirkan ke seluruh sel-sel, ya, dengan olahraga. Agar apa? Aliran darahnya optimal. Ya. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita jarang olahraga. Padahal olahraga ini sangat penting. Ya. Nah, cuman olahraga yang seperti apa? Yang memicu regenerasi. Nah, ini juga diperhatikan. Olahraga yang memicu regenerasi adalah olahraga yang dilakukan di rentang waktu 30-60 menit. Gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu olahraga, please jangan over. Cukup maksimal 1 jam. 30-60 menit. Ketika kita olahraga lebih dari 60 menit, yang terjadi bukan regenerasi, tapi apa? Degenerasi. Ya, hati-hati tuh. Bapak tiba-tiba, apa istilahnya, Bapak tuh rajin olahraga. Tapi kenapa ya tiba-tiba langsung sakit? Tiba-tiba langsung nauzubillah min dzalik. Ya karena serangan jantung. Banyak artis-artis kita yang beberapa orang yang meninggal setelah olahraga. Bahkan sportholic, ya, maniak olahraga. Kenapa? Karena lebih dari 60 menit. Ketika lebih dari 60 menit, yang terjadi bukan regenerasi, tapi degenerasi. Ini hati-hati. Ya, jadi jangan berlebihan. Yang kelima adalah tidur yang cukup. Nah, proses regenerasi ini bisa tercapai dalam kondisi tidur yang cukup. Ya, tidur yang nyenyak, deep sleep. Ya, Bapak Ibu yang insomnia, ya, yang tidur jam 2,
malam, tidur jam 3 malam, kadang bisa tidur tapi kayak ngedenger suara-suara, ya, kebangun terus. Nah itu, hati-hati. Ya, hati-hati. Sel-selnya kasihan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, nah ketika Anda memutuskan, bismillah, saya mulai nih, mau mulai melakukan cellular activation program. Ya, maka kondisi pertama yang Bapak Ibu nanti akan alami adalah Bapak Ibu akan mengalami namanya deep sleep. Ya, nanti akan merasakan tidur yang sangat nyenyak, dapat deep sleep, nemu bantal, bangun itu langsung bangun. Bangunnya fresh, seger, ya, nggak ngantuk lagi. Ya, meskipun tidurnya pendek, cuma mungkin 3 jam, 4 jam, tapi dapat deep sleep. Beda ada yang 8 jam tidur tapi nggak dapat deep sleep. Bangun tetap lemes, ya, bangun tetap ngantuk gitu. Bangun tetap kayaknya ibaratnya nggak bergairah. Nah, karena apa? Karena kualitas tidurnya kurang bagus. Ya. Jadi Bapak Ibu yang insomnia ya nanti ketika mulai proses program cellular activation itu yang didapat apa? Bisa tidur, bahkan tidurnya tidur deep sleep, tidur yang benar-benar nyenyak. Dan dalam sisi tidur nyenyak itulah Bapak Ibu akan muncul namanya regenerasi. Melatoninnya berlimpah. Jadi kalau kita tidur itu ada hormon melatonin, ya, yang itu hanya keluar ketika kita tidur. Oke, nah ketika Bapak Ibu Anda melakukan 5 senjata regenerasi, ketika kita semua melakukan protokol cellular activation program dengan 5 hal ini, maka saya guarantee Bapak Ibu, bismillah saya jamin kita akan lalu berada dalam proses regenerasi. Sehingga apa? Sehat terus, organnya sehat terus, bonusnya apa? Bonusnya awet muda. Ya. Nah, ini ada satu tayangan, ada satu video yang menggambarkan ya kondisi sebuah lingkungan, kondisi sebuah komunitas yang benar-benar menerapkan ini. Ya. Benar-benar menerapkan konsep hidup seperti ini. Ya. Kita lihat Bapak Ibu, tayangan berikut. Mengenal lembah Hunza, penghasil bidadari cantik panjang umur sampai 100 tahun. Kamu mungkin gak akan menyangka jika di negara yang kerap terlibat konflik seperti Pakistan, memiliki satu tempat menakjubkan yang bak tak tersentuh tangan manusia. Lembah Hunza namanya, atau disebut juga dengan Hunza Valley. Hamparan rumput hijau serta pohon-pohon rindang yang malang melintang di lembah Hunza menjadi pesona tersendiri yang susah ditolak mata. Di sana tinggal suku Hunza yang dibentengi pegunungan Himalaya Pakistan. Etnis Hunza menjadi oase bagi Pakistan untuk merasakan hidup yang penuh toleransi, penuh rasa aman dan panjang umur. Orang-orang Hunza hidup sebagai muslim yang moderat dengan populasi yang tertinggi bebas dari buta huruf di Pakistan. Di Hunza hampir tidak pernah terjadi kriminalitas, tidak ada tempat bagi ekstremis di komunitas Hunza. Sungai-sungai di lembah Hunza mengalir jernih tanpa sampah maupun bahan kimia yang mencemari air. Udara bersih sempurna mengelilingi lembah Hunza. Para wanita di lembah Hunza juga terkenal dengan paras yang cantik dan awet muda. Hidung mancung, kulit mulus, alis tebal, dan mata yang indah. Tak heran jika wilayah ini menjadi salah satu penghasil wanita cantik di dunia. Selain itu, penduduk Hunza juga terkenal panjang umur. Usia harapan hidup etnis Hunza rata-rata berkisar 120 tahun. Bandingkan dengan usia harapan hidup Pakistan yang rata-rata 67 tahun. Seperti dikutip dari sughal.com, orang Hunza punya tradisi makan teratur 2 kali sehari. Makan banyak saat sarapan dan makan malam setelah matahari terbenam. Mereka hanya memakan makanan alami yang diproduksi dari tanah mereka seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, susu, dan keju. Seluruh makanan tak mengandung bahan penyedap rasa atau kimia. Orang Hunza juga menariknya lagi, hal yang sangat biasa bagi pasangan suami istri dari etnis Hunza memiliki anak setelah berusia 60 tahun. Bahkan ada sampai berusia 90 tahun. Seharian, wajah etnis Hunza diwarnai dengan senyuman. Tekanan, stres, dan pikiran-pikiran yang rumit tidak dikenal oleh warga Hunza. Mereka terbebas dari beban mental, mereka tidak mengenal perasaan ragu dan gagal. Cara mereka menjalani hidup digambarkan seperti kehidupan anak-anak. Jangan ajak mereka menonton televisi, duduk-duduk santai berlama-lama, dan mengendarai mobil. Mereka tidak tertarik. Penduduk Hunza hampir seluruhnya berpendidikan. Angka melek huruf etnis Hunza mencapai 77%. Angka melek huruf perempuan Hunza mencapai 90%. Sementara angka melek huruf secara nasional di Pakistan sekitar 58% dengan kesenjangan yang jauh antara perempuan dan pria. Dalam setahun ada periode 2-4 bulan orang-orang Hunza hanya minum jus dan buah aprikot. Ini tradisi lama etnis Hunza yang sampai sekarang
jarang dilestarikan. Para ahli kesehatan setuju tradisi minum jus aprikot telah berkontribusi pada kesehatan mereka yang luar biasa. Kesehatan kulit etnis Hunza juga dikagumi. Orang Hunza hanya akan minum dan mandi air es yang datang dari aliran pegunungan. Menurut sejarah, etnis Hunza berasal dari Baltir, sebuah desa yang ditemukan ketika pasukan Alexander Agung yang dalam keadaan terluka dan sakit ditinggalkan di desa itu. Oke,